kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini masih bertemu lagi dengan Miss. Kita akan belajar tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, kita simak video pembelajaran hari ini. Kita sudah mengenal rumah-rumah adat yang terdapat di Indonesia. Rumah adat suatu daerah memiliki makna yang berbeda dengan rumah adat daerah lainnya. Misalnya rumah adat suku Toraja di Sulawesi Utara, yaitu rumah tongkonan. Rumah adat tersebut merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Rumah adat tersebut memiliki bentuk atap seperti tanduk. Kata tongkon berasal dari bahasa Toraja yang artinya duduk atau duduk bersama. Jadi, rumah tongkonan bermakna rumah untuk bermusyawarah, dan itulah salah satu fungsi tongkonan sebagai tempat untuk bermufakat. Setiap rumah adat memiliki bentuk yang unik dan makna yang berbeda-beda. Akan tetapi, hampir setiap rumah adat memiliki satu persamaan, yaitu diperlukan gotong royong saat pembangunannya. Tanpa mengenal perbedaan sosial ekonomi, seluruh anggota masyarakat adat saling bekerja sama membangun rumah adat daerah mereka. Seperti apakah bentuk kerjasama mereka? Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Rumah adat dalam persatuan dan kesatuan. Di Kampung Bena, Flores, Nusa Tenggara Timur, gotong royong tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga dilaksanakan dalam aktivitas menjaga tradisi leluhur mereka. Kampung Bena sendiri merupakan salah satu kampung tertua di Ngada, Flores. Kampung ini terletak di kaki Gunung Iner. Hampir sebagian besar dari penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani. Sebagai kampung adat, masyarakat Kampung Bena memiliki upacara adat di hampir setiap keseharian mereka. Salah satunya adalah dalam proses pembuatan rumah adat yang menjadi ciri khas Kampung Bena. Bagi masyarakat Kampung Bena, rumah adat tidak sekedar untuk ditinggali, namun menunjukkan status mereka sebagai penjaga tradisi leluhur secara turun-temurun. Oleh karena itu, membangun rumah adat amatlah penting untuk melestarikan tradisi leluhur yang kian lama ditinggalkan. Proses pembangunan rumah adat selalu diawali dengan upacara adat. Para warga bergotong royong dalam mempersiapkan upacara adat. Tidak hanya gotong royong dalam upacara adat ini, para warga juga saling membantu menyediakan bahan-bahan mendirikan rumah seperti kayu. Eri Bena merupakan suku asli dari suku Bena, menyatakan gotong royong merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat Bena. Orang melihat bahwa dari luar kami hanya satu suku saja, padahal kami ada 9 suku. Sejak awal, 9 suku ini hidup damai dan bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, jelas Eri. Eri juga menambahkan bahwa gotong royong dalam proses pembangunan rumah adat dari Kampung Bena salah satu dari sekian banyak contoh gotong royong dalam aktivitas hidup sehari-hari. Sejak dahulu, gotong royong menjadi keseharian warga Kampung Bena untuk bertahan hidup. Hingga kini, mereka terus bergotong royong menjaga tradisi leluhur mereka di tengah modernisasi yang kian pesat. Gotong royong merupakan hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gotong royong harus dilakukan tanpa melihat perbedaan suku bangsa, agama, ataupun keadaan sosial ekonomi. Berikut bentuk-bentuk kerjasama yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Indonesia terdiri atas 34 provinsi yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Terdapat beraneka ragam suku bangsa dan etnis yang tinggal di dalam sebuah provinsi. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita wajib untuk melestarikannya, baik dengan cara menjaganya atau dengan cara mempelajarinya, sehingga kita dapat mengenal lebih jauh. Di dalam satu provinsi terdapat begitu banyak suku bangsa yang memperkaya keragaman provinsi tersebut. Rumah adat memegang fungsi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut akan dibahas tentang fungsi dari rumah adat Sulah Nyanda milik suku Baduy dari Banten dan rumah adat Kojang Leko milik masyarakat Marga Batin di Jambi. Rumah adat Sulah Nyanda. Warga suku Baduy yang merupakan suku asli masyarakat Banten memiliki rumah adatnya yang disebut Sulah Nyanda. Suku Baduy tinggal dalam rumah adat yang terbuat dari kayu dan bambu ini. Pembuatan rumah adat Sulah Nyanda dilakukan dengan cara bergotong royong dan menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan-bahan yang dipergunakan antara lain kayu dan batu kali sebagai fondasi. Anyaman bambu digunakan sebagai bilik dan lantai rumah. Untuk atap, rumah adat suku Baduy menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang dikeringkan. Rumah adat dibagi menjadi 3, yaitu bagian sosoro atau depan, tepas, tengah, dan ipah belakang. Setiap bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bagian sosoro merupakan ruang untuk menerima tamu. Tamu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah. Bagian sosoro juga merupakan tempat bersantai dan menenun. Bagian tepas merupakan tempat pertemuan keluarga dan untuk beristirahat. Bagian ipah merupakan tempat memasak dan menyimpan hasil ladang dan beras. Rumah adat Kojang Leko. Provinsi Jambi memiliki begitu banyak rumah adat. Salah satunya adalah rumah adat Kojang Leko yang merupakan rumah adat Marga Batin. Rumah ini dibuat dalam bentuk panggung untuk menghindarkan diri dari serangan musuh yang datang mendadak atau serangan hewan buas di kala itu. Bentuk bangunannya persegi panjang dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter. Batang tiang rumah itu terbuat dari kayu, sedangkan dindingnya dari papan kayu meranti. Atapnya terbuat dari ijuk atau daun enau. Lantai rumah terbuat dari bambu yang dibelah kecil-kecil dan disatukan dengan rotan. Semua bahan yang digunakan untuk membuat rumah adat itu berasal dari bahan terbaik dan direndam selama berbulan-bulan agar tahan lama. Sebagai sebuah rumah adat yang besar, rumah adat ini dibagi menjadi 6 ruangan, yaitu ruang Perlamban, ruang Gaho, ruang Masinding, ruang Tengah, ruang Balik Melintang, dan ruang Balik Menalam. Ruang Perlamban merupakan tempat pencuci piring, menjemur pakaian, dan tempat menunggu tamu. Ruang Gaho merupakan tempat menyimpan air dan barang kebutuhan sehari-hari. Ruang Masinding merupakan ruang pertemuan dan upacara adat. Ruangan ini khusus untuk tamu laki-laki saja. Ruang Tengah yang merupakan ruang yang khusus untuk menerima tamu perempuan. Ruang Balik Melintang merupakan ruangan yang dapat dipakai untuk tempat bermusyawarah, upacara adat, ruang penerima tamu, kamar tidur anak perempuan, atau menjadi kamar tidur pengantin baru. Ruang Balik Menalam berada di bagian dalam rumah induk. Ruang ini terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruang makan, kamar tidur orang tua, dan kamar tidur anak perempuan. Anak, ternyata setiap rumah adat memiliki keunikan tersendiri loh. Ayo sekarang kita simak beberapa keunikan rumah adat yang ada di Indonesia.
Yang pertama yaitu rumah adat Batak Toba asal Provinsi Sumatera Utara. Rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu, berdinding papan, dan berlantaikan ijuk. Dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak. Yang kedua, rumah joglo, asal Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Rumah adat ini terdiri atas pendopo, pringgitan, dan omah dalem. Setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan rumah ini terbuat dari kayu, berbentuk persegi panjang, dan memiliki teras tanpa sekat di bagian depan. Tiang bangunan disebut soko guru. Yang ketiga yaitu rumah Lamin, asal Provinsi Kalimantan Timur. Rumah ini memiliki panjang 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter, sehingga mampu menampung 100 orang. Rumah tersebut terbuat dari kayu ulin. Di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci serta ukiran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya. Yang keempat yaitu rumah Tongkonan, asal Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah harus menghadap ke utara yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Yang kelima yaitu rumah Honai, asal Provinsi Papua dan Papua Barat. Rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan terbuat dari rotan, dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Rumah adat beserta asal daerahnya. Yang pertama adalah rumah adat Gadang berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang kedua adalah rumah adat Joglo Situbondo, asal daerahnya yaitu Jawa Timur. Dan yang ketiga rumah adat Bale Gede, asal daerahnya Bali. Rumah adat beserta asal daerah. Selanjutnya rumah adat yang keempat adalah rumah adat Bolon, yaitu asal daerahnya berasal dari Sumatera Utara. Yang kelima adalah rumah adat Sao atau Mozalakitana, berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah rumah adat Honai, berasal dari daerah Papua. Setiap provinsi memiliki pakaian adat daerah. Keragaman pakaian adat daerah merupakan wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, keragaman pakaian daerah wajib dilestarikan agar dapat mencerminkan rasa persatuan kesatuan bangsa. Persatuan kesatuan dapat diwujudkan antara lain dengan cara mengenal pakaian adat dari seluruh provinsi di Indonesia. Dengan mengenal pakaian adat yang dikenakan, generasi muda bangsa diharapkan dapat mengenal adat tersebut dan menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu upaya mencintai kekayaan budaya Nusantara adalah dengan cara memakai pakaian adat, misalnya melalui pawai pakaian adat. Seperti apakah suasana pawai pakaian adat dan apakah manfaatnya bagi kita? Bacalah bacaan tentang teks pawai pakaian adat wujud cinta budaya berikut ini.
Pawai pakaian adat wujud cinta budaya. Ratusan siswa SMAN 1 Kalianda menggelar pawai budaya dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2016. Menariknya, seluruh siswa berpawai dengan mengenakan pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Wakil Kepala Sekolah Hernani MPD menyatakan bahwa pawai tersebut diikuti oleh 800 orang siswa dari kelas 10 dan 11 dengan pakaian adat lengkap. Diharapkan hal tersebut dapat menanamkan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa cinta akan adat dan budaya yang ada di Indonesia. Demikian pula halnya dengan ratusan siswa TK sekecamatan Kota Bangkalan yang mengadakan pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Diikuti oleh 42 lembaga pendidikan TK, pawai ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Kesra Bupati Bangkalan Dr. Hasanuddin Bukhari menyatakan bahwa dengan adanya pawai pakaian adat sejak dini, anak-anak dapat mengetahui asal daerah pakaian adat yang mereka pakai. Dengan begitu, anak-anak dapat memahami keanekaragaman suku dan budaya bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tak kalah menariknya, ratusan siswa sekolah dasar turut memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh dengan pawai pakaian daerah berbagai suku yang ada di Indonesia. Diikuti oleh 11 sekolah dasar sekecamatan Kota Kuala Simpang dan 2 sekolah dasar dari Kecamatan Rantau, pawai pakaian adat berlangsung sangat meriah. Kepala UPTD Pendidikan tingkat 3 Samsun Naidi SPD menyatakan bahwa kegiatan ini dilangsungkan selain untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan bangsa, juga sebagai upaya memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan pada peserta didik. Setelah kita membaca teks tentang pawai pakaian adat wujud cinta budaya, mari sama-sama kita cari gagasan pokok dari setiap masing-masing paragraf. Kalian bisa menggarisbawahi gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah ratusan siswa SMAN 1 Kalianda menggelar pawai budaya untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2016. Selanjutnya, paragraf kedua, ratusan siswa TK sekecamatan Kota Bangkalan mengadakan pawai pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Untuk paragraf ketiga, ratusan siswa sekolah dasar turut memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh dengan cara pawai pakaian daerah. Dan untuk paragraf keempat, kegiatan pawai dilakukan sebagai upaya memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan peserta didik. Keunikan setiap pakaian adat patut menjadi perhatian. Seperti apakah keunikan yang terdapat pada pakaian adat berikut? Bacalah teks tentang keindahan pakaian adat Nusa Tenggara Barat berikut ini. Keindahan pakaian adat Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau besar di provinsi ini adalah Sumbawa dan Lombok. Mayoritas penduduk di Pulau Lombok adalah suku Sasak, sedangkan Pulau Sumbawa didiami oleh suku Bima. Pakaian adat suku Sasak sendiri terdiri atas pakaian adat perempuan dan laki-laki. Pakaian adat suku Sasak perempuan disebut lambung. Lambung merupakan baju hitam dengan kerah berbentuk huruf V dengan sedikit hiasan di bagian pinggir baju. Pakaian ini dihiasi dengan selendang dari sejenis kain songket khas Sasak. Bawahan baju merupakan kain panjang sampai lutut atau mata kaki dengan bordiran di tepi kainnya. Pakaian adat pria suku Sasak, mereka menggunakan ikat kepala yang disebut capuk atau sapuk yang bentuknya tidak jauh berbeda dengan ikat kepala dari Bali.
Sapuk untuk penggunaan sehari-hari berasal dari kain tenun, sedangkan untuk upacara adat, sapuk terbuat dari bahan songket benang emas. Jenis ikat kepala yang dipakai bermakna alam jalalah, yang maknanya harapan agar pemakainya selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Pria Sasak menggunakan pegon sebagai baju. Pegon adalah variasi dari jas. Pegon terbuat dari kain biasa berwarna gelap yang biasa digunakan untuk upacara-upacara adat dan digunakan para bangsawan suku Sasak. Untuk masyarakat biasa, pria suku Sasak mengenakan semacam kemeja lengan panjang berbahan kain pelung yang berwarna terang. Selain rumah adat, Indonesia juga memiliki keragaman pakaian adat. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Pakaian adat merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pada saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian rakyat biasa. Anak-anak, ada banyak sekali ya pakaian yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak bisa membaca buku paket tema 7, subtema 2, halaman 71 sampai dengan 72 tentang pakaian adat dan asal daerah pakaian adat. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang keunikan pakaian adat. Kita awali dari pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali pada laki-laki memiliki penutup kepala yang disebut dengan udeng. Dalam acara resmi, pakaian adat laki-laki dan perempuan tidak memiliki penutup bahu atau lengan. Pakaian laki-laki dan perempuan biasanya menggunakan bunga cempaka kuning, bunga cempaka putih atau kamboja, dan menggunakan bija yang diletakkan pada kening. Selanjutnya, pakaian adat Kalimantan Barat. Untuk laki-laki disebut dengan king baba, untuk perempuan disebut dengan king bibinge. Bahan pembuatannya yaitu dari kulit kayu ampuru. Pada bagian baju atau hiasan kepala menggunakan burung enggang yang merupakan salah satu burung khas Kalimantan Barat yang saat ini hampir langka keberadaannya. Selanjutnya yaitu pakaian adat khas Jawa Barat. Penutup kepala pada laki-laki disebut dengan bendo. Menggunakan pakaian jas takwa dengan kain dodot. Pada wanita memakai kebaya dengan ikat pinggang yang disebut beuber. Perempuan juga memakai mahkota dan rambut digelung dan diberi untayan bunga. Selanjutnya yaitu pakaian adat Sulawesi Selatan. Pakaian adat Sulawesi Selatan disebut baju bodo untuk perempuan, baladada untuk laki-laki. Baju bodo terbuat dari kain muslin, sedangkan baladada terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Pria memakai penutup kepala bernama pasupo yang terbuat dari daun lontar. Baju bodo apabila dipakai akan memiliki gelembung pada bagian punggung. Tidak ada jahitan di bagian lehernya. Anak-anak, apakah kalian tahu pakaian adat berikut ini? Oke, kita bahas sama-sama ya. Pakaian adat yang pertama yaitu berasal dari daerah Bali. Gambar yang B yaitu pakaian adat berasal dari daerah DKI Jakarta. Gambar pakaian adat yang ketiga yaitu berasal dari daerah Aceh. Selanjutnya adalah gambar pakaian adat yang berasal dari daerah Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah gambar pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat. Adalah upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan
sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya anak perempuan menggunakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Yang keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Dan yang nomor 5, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami dan dapat menjadi ilmu bagi kalian semua. Kurang lebihnya, mohon maaf, dan terakhir mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajarnya.